Oke, selamat siang Pak Alwi dan rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Riki Gunawan. Saya mahasiswa BINUS Online Learning, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membawakan presentasi dari mata kuliah Karakter Building Agama dengan tema menguatkan kesadaran dan inklusivitas di tempat kerja. Next. Yang pertama di sini saya akan membahas latar belakang. Nah, Indonesia ini sebagai negara multikultural menghadapi tantangan dalam mengelola keragaman budaya, agama, etnis, dan pandangan hidup di berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan kerja. Prinsip Pancasila yang menjunjung tinggi persatuan dan kesetaraan seharusnya menjadi fondasi dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Namun, kenyataannya nunjukin nih bahwa diskriminasi, konflik antar individu, dan ketidakadilan masih sering terjadi akibat kurangnya kesadaran terhadap pentingnya toleransi dan inklusivitas. Nah, di sini agama sebagai sumber nilai moral mengajarkan harmoni, cinta kasih, dan keadilan, sehingga memiliki potensi besar dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, gimana sih tantangan keberagaman dan inklusivitas mempengaruhi keharmonisan di lingkungan kerja? Jadi gimana sih keberagaman itu mempengaruhi keharmonisan di tempat kerja? Selanjutnya, apa nilai-nilai agama dalam meningkatkan kesadaran terhadap keragaman dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif? Jadi itu ya rumusan masalah yang kita bawa. Next. Nah, hasil temuan di lapangan, ketika kita melakukan observasi di lapangan, kita nemuin nih beberapa fakta seperti keberadaan seorang pemimpin dapat berhasil mengelola dan mengatasi tantangan keberagaman di dalam timnya dengan menunjukkan pendekatan yang proaktif dan juga inklusif. Jadi gimana sih peran pemimpin itu bisa berperan penting gitu dalam inklusivitas di tempat kerja, di mana pemimpin itu bisa jadi tempat diskusi, saling sharing satu sama lain, dan juga gimana sih pemimpin itu bisa menghargai orang-orang yang mungkin ketika ingin ibadah dan bisa tepat untuk jadi saling sharing gitu dengan teman-teman yang berbeda. Terus juga gimana sih pola komunikasi, kultur kerja, dan juga praktik ibadah yang beragam itu tetap gitu kadang jadi tantangan di tempat kerja. Next. Nah, solusinya apa aja sih dari tantangan-tantangan yang tadi? Yang pertama, menyediakan forum diskusi terbuka bagi karyawan. Nah, di sini seperti atasan itu ngasih forum terbuka, di mana sih kita saling diskusi, saling menghargai agama, budaya dengan orang-orang yang etnis atau agamanya itu berbeda. Selanjutnya, mengadakan pelatihan rutin mengenai keberagaman dan inklusivitas. Nah, ini juga penting, mungkin sesekali perusahaan bisa ngadain pelatihan atau dari narasumber-narasumber yang mungkin sudah sering gitu ketemu dengan orang-orang yang berbeda dan dia tahu gitu cara mengatasi masalah tersebut gitu. Selanjutnya, menghargai waktu ibadah dan budaya setiap karyawan. Nah, di sini peran pemimpin itu penting. Gimana sih pemimpin itu bisa menghargai waktu ibadah dan budaya setiap karyawannya gitu. Jadi saling memahami, saling menghargai dan toleransi. Terus di sini juga meningkatkan peran pemimpin di perusahaan. Nah, di sini pemimpin itu bukan hanya bertugas untuk memenuhi target perusahaan aja, tapi gimana sih pemimpin itu bisa nyatuin anggota-anggota timnya walaupun berbeda-beda juga bisa saling kerjasama untuk mencapai
visi perusahaan. Nah, yang terakhir, refleksi pribadi. Di sini kita menyadari bahwa nilai-nilai agama yang seringkali dianggap sebagai sumber konflik sebenarnya dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun keharmonisan jika diterapkan dengan bijaksana. Sebagai tim, kita juga sadar nih bahwa tantangan utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis bukan hanya terletak pada kebijakan formal perusahaan atau dari pemimpin saja, tapi gimana sih setiap individu itu punya kesadaran sendiri tentang pentingnya perbedaan gitu di lingkungan kerja biar bisa saling bekerja sama. Jadi penting banget gitu maksudnya kesadaran individu itu untuk saling menghargai toleransi terhadap orang-orang yang mungkin secara etnis, agama, budaya itu berbeda-beda gitu. Jadi nggak cuma ngumpul dengan orang-orang yang etnisnya sama, tapi kita saling menghargai, saling membaur karena pada dasarnya kita itu satu, yaitu Indonesia. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.